Mm-mm. Iya, ya pasti ada yang pertama lah dalam segala sesuatu. Nah, silakan. Mm-mm. 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 Iya, jadi gini yang untuk, ya, mau ditambahkan? Iya, gini. Jadi maksudnya tadi, maksudnya Mbak Dina ini berarti ada tahap-tahapnya ya untuk merencanakan media ini. Ada 3 tahap lah minimal itu. Ada tahap pertama, tahap kedua, sama tahap ketiga. Yang bisa dilihat modelnya ini di halaman 6.6. Itu ada model yang model tahapan perencanaan yang disampaikan oleh salah satu tokoh bernama Adam. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu, harus ada evaluasi dari kegiatan terakhir yang sudah dilakukan gitu. Misalnya saya ini adalah agensi dari iklan Holcim gitu. Nah, setelah saya memberikan iklan di TV, iklan Holcim apa itu yang dengan lagu Kisera, Sera yang itu. Nah, itu terus habis itu saya evaluasi gimana nih halayaknya itu. Ternyata pesannya ini nyampe atau enggak. Atau ternyata dengan menggunakan iklan itu hasil penjualannya itu meningkat atau enggak atau seperti apa gitu. Nah, dapat evaluasi itu nanti akan dijadikan ke perencanaan awal, ke perencanaan untuk sebuah merek baru gitu. Nah, di perencanaan awal ini antara staff yang ngurusin strategi kreatif gitu, jadi yang ngurusin nanti idenya seperti apa, terus nanti pakai apa konsep yang gimana, itu dinamakan staff strategi kreatif. Nah, sama yang di bagian strategi media itu tuh ngumpul jadi satu. Mereka ngomongin soal evaluasi itu, terus rencana awalnya, rencana yang mentah banget gitu. Nah, dari rencana mentah itu tadi dilanjutkan ke tahap kedua. Yang ke tahap kedua yaitu setelah ngomong sama klien, setelah ngomong sama orang Holcimnya itu, kita ada apa ini namanya? Terobosan apa lagi nih untuk merek Holcim ini? Barangkali kita mau membuat image baru atau bahkan membuat merek baru, merek kecil gitu. Misalnya Holcim A atau Holcim X atau Holcim apa gitu. Nah, itu tadi idenya itu disampaikan, tapi idenya itu cuman ide gamblang aja gitu. Nah, setelah itu disetujui oleh klien, akhirnya mereka membuat strategi-strategi. Strateginya tapi baru draft aja, poin-poin gitu. Yang strategi kreatif mengerjakan strategi kreatifnya sendiri, yang strategi media mengerjakan strateginya sendiri. Jadi mereka dari awalnya itu nyatu, di tahap kedua ini mereka misah kerja masing-masing, tapi tetap berhubungan, saling berhubungan. Karena kan kalau kita ngomongin iklannya seperti apa, itu juga harus jelas mau ditujukan ke media massa yang mana. Makanya itu mereka dari orang di strategi kreatif itu harus gabung dengan, maksud saya harus berhubungan dengan yang di strategi media gitu. Nah, dari hasil strategi itu tadi, draftnya itu poin-poin, mereka ngajuin lagi ke klien. Ada rapat berikutnya. Gimana kliennya setuju atau enggak? Kalau setuju dilanjutkan ke yang tahap ketiga, yaitu tahap yang lebih spesifik lagi. Dari draft-draft itu dibuat untuk proposalnya, kemudian rencana-rencana yang lebih nyata gitu. Tapi kalau misalnya nggak setuju, kembali ke proses proses draft strategi kreatif gitu. Gitu ya. Nanti sampai akhirnya tahap ketiga ini tahap finalnya. Kalau misalnya si kliennya itu sudah setuju dengan proposal, kemudian detail-detailnya itu bakal dikerjakan iklannya. Itu kurang lebih atau
Kemudian yang kedua Mbak, yang penyusunan anggaran dalam perencanaan media untuk meramalkan penjualan. Mm-mm. 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 Misalnya apa? Mm-mm. 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 Iya, betul sekali. Dan ini tergantung. Jadi anggaran ini dibagi dua ya. Ada anggaran yang mm-mm. Gimana gimana pangsa pasar. Halo. Mm-mm. Gimana Mbak? Tadi saya kurang dengar yang pangsa pasar. Mm-mm. 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 Marginal, marginal. Mm-mm. 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 Mm, ya. Mm-mm. 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 Mm, ya. Heeh. Jadi benar kata Mbak Dina, kalau kita menyusun anggaran itu harus meramalkan penjualan, tapi ramalannya juga nggak boleh terlalu jauh ya. Jadi harus tepat pada tujuan kita. Kalau misalnya kita berada di perusahaan yang berorientasi pada laba, misalnya ya kayak kita punya PT atau CV itu kan sudah pasti orientasinya pada laba. Nah, itu berarti perencanaan anggaran kita ini merujuk ke peningkatan laba itu hasil akhirnya. Tapi kalau misalnya kita ini di dalam organisasi atau apa ya suatu badan usaha yang tidak berorientasi pada laba atau berarti nirlaba itu berarti kita orientasinya menyusun anggarannya itu berdasarkan gimana pedulinya masyarakat terhadap sosial, terus habis itu perubahan perilaku masyarakat atau meningkatkan adanya bahaya yang mengancam mereka masyarakat gitu. Jadi harus dibedakan gitu. Nah, kalau kita berorientasi pada laba, ini tuh ada beberapa metode seperti yang tadi dibilang Mbak Dina. Metode pertamanya itu adalah task metode. Metode yang kedua adalah metode marginal. Nah, kalau metode marginal itu biasanya digunakan di akhir-akhir proses pengkomunikasi perencanaan media. Tapi kalau yang task metode itu di awal-awal gitu ya. Jadi kan nanti Mbak Dina juga bakal menjelaskan nanti yang ada proses apa ini namanya proses penerimaan dan proses penggunaan pendekatan. Nanti itu ada yang namanya penampilan atau exposure. Jadi kita menunjukkan sebuah produk itu, misalnya produk semen ya, karena tadi saya ngomongin Holcim, itu tuh pertama pasti harus dilihatkan dulu ke masyarakat. Nah itu namanya yang proses penampilan atau expose. Kita menunjukkan ke masyarakat. Setelah kita tunjukkan ke masyarakat, yang kedua kita
eh, ngomongin soal